kenalin, aku Kia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke programnya Fun Talk. Fun Talk ini sebenarnya apa sih? Tentunya Fun Talk ini adalah program yang akan memberikan keseruan seputar kegiatan kantor dan juga masih banyak lagi. So, jangan sampai kalian lewatkan episode-episode yang bakal terus tayang di setiap minggunya, oke? Nah, masuk ke segmen kali ini. Segmen kali ini karena kebetulan aku ini adalah seorang HR dan di sini aku pun akan membahas sedikit aja ya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh job seeker atau mungkin sering banget job seeker ini cari di internet ya. Jadi keywordnya biasanya pertanyaan ketika mau ditanyakan oleh seorang HR apa aja. Oke, aku udah rangkum beberapa pertanyaan, makanya kenapa tadi aku bilang sedikit aja. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini akan aku langsung jawab real sesuai dengan sudut pandang seorang HR. Oke, kita mulai ya. Nah, pertanyaan pertama nih teman-teman. Yang pertama ditanyakan atau yang sering ditanyakan itu adalah hal apa aja atau hal apa yang pertama kali dilihat oleh seorang HR ketika sedang merekrut karyawan? Sebenarnya simpel sih kalau seorang HR itu pertama biasa kita akan lihat dari kompetensi atau pendidikannya ya, sesuai atau enggak sama posisi yang sedang kita butuhkan. Contoh ya, kita lagi cari marketing nih, biasanya kita akan cari kompetensi dasar mereka yang sesuai dengan kebutuhan di posisi marketing. Oke. Lalu yang kedua tentunya karakter. Kenapa karakter? Karena karakter biasanya menentukan juga ya berapa lamanya dia bekerja di sini. Kalau misalkan karakter dia udah kurang sesuai sama kebutuhan kita, ya biasanya memang kita akan mencari yang lebih sesuai dan lebih cocok di posisi tersebut. Oke. Yang ketiga tentunya dia bisa komunikatif. Oke, posisi apapun itu wajib banget komunikatif. Kenapa? Karena kunci dari kesuksesan seorang teamwork ya di divisi manapun itu adalah dia yang harus komunikatif dan bisa berkomunikatif dengan baik tentunya. Oke. Lalu yang keempat, attitude. Yang dilihat HRD biasanya attitude juga nih. Kenapa? Karena memang gak semena-mena ya kita akan hire orang atau kita akan menerima orang kalau misalkan attitude-nya tidak kita lihat gitu. Oke. Lalu yang kelima itu grooming. Oke, groomingnya juga kita akan lihat, meskipun kita nggak perlu kok kalian harus pertama kali interview sama kita udah pakai tas Chanel gitu ya, atau mungkin pakai tas-tas atau branded yang bermerek. Bukan ke situ yang kita lihat, biasanya setidaknya mereka bisa rapi dan bisa menyesuaikan dengan office look di perusahaan kita. Jadi kalau bisa sih nanti teman-teman ketika mau atau dapat panggilan interview dari PT Rifan itu groomingnya harus diperhatikan ya. Dua terakhir itu dia biasanya experience, meskipun sebenarnya experience itu tidak menjadi tolak ukur buat kita juga ya, maksudnya bukan tolak ukur yang signifikan banget. Kenapa? Karena memangnya biasa kita butuh juga beberapa divisi yang memang membutuhkan experience yang cukup lama atau cukup luas gitu. Tapi nggak perlu khawatir, di divisi kita pun banyak banget yang membuka atau mungkin menerima teman-teman yang fresh graduate. Oke. Dan yang terakhir tentunya teman-teman ketika kalian sudah bertemu dengan HRD dan sudah melakukan yang namanya tahap interview, kalian itu wajib banget antusias, karena dari situ kita tahu bahwa motivasi kalian itu begitu besar untuk gabung di perusahaan kita. Nah, pertanyaan kedua, banyak banget sebenarnya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan kedua, kasih tips dong untuk do dan don't waktu kita mau ngelamar kerja. Oke, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan mungkin ya oleh seorang pelamar kerja ketika sudah bertemu dengan seorang HR-nya atau pewawancaranya ya. Oke, di sini aku udah ngerangkum jawabannya. Ini juga jawabannya dasar banget sih ya. Pertama yang harus kalian wajib lakukan itu adalah tidak lain dan tidak bukan, pertama siapin dulu dong CV dan kelengkapannya.
Oke, sebenarnya banyak banget perusahaan sekarang yang memang tidak membutuhkan CV lagi ketika teman-teman mendaftar, ya karena mungkin sudah melalui job portal, kita udah baca CV kalian melalui job portal atau mungkin dari web-web yang memang menyediakan web recruitment biasanya ya. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman memang membawa dan menyediakan ya. Jadi udah ready nih untuk mempersiapkan CV kalian selengkap-lengkapnya tanpa ada kekurangan. Oke, mungkin kalian tahu ya apa aja yang harus kalian masukin di dalam CV kalian atau lamaran pekerjaan kalian. Lalu yang kedua, setelah kalian menyiapkan CV, kalian juga setidaknya itu harus menggali dulu informasi seputar posisi yang mau kalian apply. Jangan sampai nih teman-teman atau sobat Trifan di sini tuh nggak paham dan nggak tahu apa posisi yang akan kalian lamar, karena ini sering banget terjadi di teman-teman job seeker. Oke, jadi asal-asal apply tapi ketika sudah dipanggil kalian bingung posisi mana yang mau kalian tempatin. Oke, nah lalu juga datang tepat waktu. Oke, kenapa datang tepat waktu? Bisa jadi waktu kalian ketika mau melamar pekerjaan atau dipanggil wawancara itu bisa dimajukan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman datang tepat waktu atau biasanya 15 menit sebelum dilakukan interview oleh seorang HRD-nya, ya kalian sudah ready gitu. Oke? Nah, lalu masih ngejawab pertanyaan nomor 2 yang katanya apa aja sih yang jangan sampai kita lakukan ketika sedang melamar pekerjaan. Nah, yang pertama itu kebalikannya dari poin pertama yang tadi aku bilang. Kalau tadi kalian wajib banget mempersiapkan, nah kalau yang jangan ya udah pasti kalian jangan sampai belum siap apapun. Oke, ketika kalian sudah apply ya, masukin CV kalian via email ataupun via online ataupun langsung ke tempatnya, itu berarti kalian sudah harus mempersiapkan dari awal menunggu telepon panggilan sampai ke tahap kalian wawancara. Jadi jangan sampai ketika kita telepon kalian nggak ngangkat atau ketika kita sudah mulai masuk ke dalam tahapan wawancara kalian benar-benar tidak mempersiapkan apapun ya. Persiapannya apa aja yang tadi saya bilang, yang tadi aku bilang ya, itu kayak baju excitednya kalian, groomingnya kalian dan lain-lain. Oke? Lalu ketika ditanya, ini next ya, poin selanjutnya adalah ketika kalian ditanya kalian tidak perlu oversharing ya. Oversharing ini kadang bisa bermanfaat bagi HRD-nya atau si interviewernya, tapi kadang juga jadi poin minus buat kalian, apalagi kalian yang oversharingnya perihal pengalaman kerja kalian di perusahaan yang lain gitu. Kalau misalnya ternyata kalian mengeluarkan kayak keluhan-keluhan kalian ketika kalian bekerja di perusahaan sebelumnya dan lain-lain, itu kan takutnya jadi penilaian yang kurang baik di mata interviewernya gitu. Oke? Lalu yang jangan kalian lakukan itu bersikap cuek atau seenaknya ketika sedang melakukan interview, seperti mungkin ketiba kalian fokus dengan handphone kalian ketika sedang diwawancara ataupun melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan di dalam ruangan interview itu. Lalu yang poin berikutnya itu kalian kalau bisa sih jangan sampai menghindari kontak mata ketika interviewer kalian sedang melihat kalian, mendengarkan kalian sedang bercerita atau sedang menjelaskan apa yang ditanyakan oleh si interviewernya. Kalau bisa sih saya sarankan kalian fokus tatap mata interviewernya kalian gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling krusial banget, ketika kalian ditanya apapun sama si interviewernya, jangan sampai menjawab dengan kebohongan. Oke? Karena dari setiap jawaban yang kalian lontarkan itu akan jadi catatan sampai ke depannya ketika kalian nanti diterima sama perusahaan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya kayaknya boleh dibacain nggak sih? Waktu interview calon pelamar ada pertanyaan pamungkas nggak yang jadi penilaian utama si calon pelamar? Coba sebutin dong jawaban paling bagus dari pertanyaannya. Mungkin maksudnya pertanyaan pamungkas itu misalkan kayak kamu kalau misalnya diterima di perusahaan ini mau gaji berapa? Mungkin biasanya kayak gitu ya. Oke, iya sih. Nah, tapi kalau misalkan untuk aku punya tesnya sendiri nih. Biasanya aku akan tanya, ini nih yang harus kalian catat, mungkin kalian kalau ketemu aku bisa dicatat dari sekarang ya jawabannya. Kalau aku biasanya akan tanya atau pertanyaan pamungkas aku itu adalah, kenapa kita harus memilih kamu sebagai karyawan di sini, atau kenapa kita harus menerima kamu
sebagai bagian dari perusahaan ini. Itu banget sih yang biasanya aku tanyain ke teman-teman job seeker atau teman-teman yang aku interview gitu. Nah biasanya jawaban mereka itu benar-benar bagus banget dan benar-benar bikin aku excited. Dari situ aku bisa lihat antusiasnya mereka, motivasinya mereka, dan juga hal-hal yang bikin aku percaya dan jadi bisa menentukan gitu apakah dia cocok dengan kita atau enggak. Gitu sih. Itu oke. Kamu juga gitu kan kalau nggak salah ketika diinterview sama aku? Iya kak. Iya nggak Bumut? Oke, gitu ya guys. Ada lagi pertanyaan keempat? Pengalaman interview yang menurut kamu paling berkesan, misalkan yang lucu kayak atau apa kayak gitu, ada pengalaman unik gak? Oke, biasanya yang berkesan itu adalah orang-orang yang ternyata wawasannya dia anak muda nih, dia anak muda. Biasanya dia Gen Z atau misalkan anak-anak yang baru banget memulai kerja, itu bakal jadi pengalaman yang cukup berkesan di hidup aku ketika aku sedang melakukan interview ya. Kenapa? Karena dari cara mereka melakukan sesi interview ini benar-benar memberikan semangat baru, bahkan kadang kita jatuhnya jadi sharing. Itu sih biasanya yang seru yang pernah aku alami. Oke, itu tadi pertanyaan dan jawaban seputar HR dan yang biasanya sering banget ditanyakan oleh job seeker ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan sama netizen kantor. Oke, jawab jujur ya. Sebutin 3 orang rekan kerja kamu di sini yang paling seru buat diajak nongkrong beserta alasannya. Oke. Yang pertama ya, biasanya kalau kategorinya ada beberapa kategori nih, karena di sini sejujurnya semuanya itu seru banget dan gampang banget untuk diajak nongkrong. Oke. Biasanya itu adalah tipe-tipe yang jomblo, kayak teman-teman aku yang namanya Ruli nih di belakang kamera, itu udah pasti ada Bejo ya. Lalu teman-teman jomblo di divisi lain itu biasanya total sih gampang banget mereka dan seru banget untuk diajak nongkrong. Oke. Yang kedua bestie aku. Bestie aku, tapi dia kayak lagi prepare buat the wedding. Jadi kayak lagi agak susah, tapi setidaknya bestie aku cewek-cewek perciwi-ciwian nih ya. Ada Mutia, ada Zenia, dan masih banyak lagi ya. Teman-temanku di finance, teman-temanku di sekre dan lain-lain, itu seru-seru juga untuk diajak nongkrong. Dan yang ketiga itu kalau kalian tahu nih dan kalian pernah visit ke kantor kita punya area khusus driver di bawah, driver dan para teman-teman yang sering nongkrong bareng di area parkiran bawah, itu juga seru banget diajak nongkrong. Gitu guys. 3 hal yang paling bikin betah di kantor. 3 hal yang paling bikin betah di kantor. Pertama, kayaknya setiap sudut di kantor ini bikin kita betah. Kenapa? Karena kantor ini terdiri dari 3 lantai, di mana spotnya itu benar-benar instagramable banget ya, seru banget pokoknya. Nah, titik yang pertama itu adalah titik kita biasa bikin konten ya di tempat konten. Yang kedua udah pasti ruangan aku ya, ruangan aku juga benar-benar bikin aku nyaman fokus untuk kerja tentunya. Dan yang ketiga kita punya area khusus di area basement. Oke, buat tahu nih posisi keseruannya valid atau enggak, bener nggak sih yang aku bilang itu seru apa enggak, kalian tentunya harus datang dan visit ke kantor ini. Sebutin 3 tempat di Bandung yang asik buat nongkrong. Yang asik buat nongkrong ya? Oke, yang asik buat nongkrong biasanya kalau buat orang di luar kota Bandung, kalian wajib banget datang ke Braga ya. Karena Braga atau Asia Afrika itu lagi banyak tempat-tempat ikonik banget. Contohnya kalau di Asia Afrika tuh kayak ada hantu-hantuannya Indonesia ya, seluruh hantu kayaknya yang beneran dan yang bohongan ada di situ. Terus itu bisa dipakai nongkrong juga ya. Jadi kalian bisa melipir ke daerah Braga, nanti di situ kalian bisa nongkrong cantik atau mau makan cantik juga bisa di situ. Oke. Yang kedua itu kalau kalian seneng dan tahu daerah Dago,
khususnya di itu bagus. Aku punya banget tempat kopi yang sering aku datengin bersama teman-teman kesayangan aku. Itu ada Cap Dangu. Oke, Cap Dangu, kalian wajib banget visit ke tempat itu. Tempat ngopi terenak di Bandung untuk di tahun ini sih, menurut aku ya. Dan yang terakhir, tempat yang wajib kalian kunjungi di Kota Bandung tentunya PT Arifan Finansi Dapat Jaka. Itu tadi keseruan kita di episode pertama tentang Fun Talk. Semoga teman-teman bisa enjoy nikmatinya dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!